Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang di vlog Fafa yang pertama. Ini adalah vlog pertama, bagian 3, yang secara umum bercerita soal pengalaman saya dengan gitar elektrik pertama saya. Di bagian 3 ini, saya akan lebih banyak mengupas soal pembacaan saya sebagai orang yang memainkan dia selama 7 tahun, dan juga pembacaan teman-teman saya mungkin ya, dan juga tempat-tempat servis yang saya datangin perihal gitar ini. Di video yang pertama saya banyak cerita soal pengalaman mengharapkan punya gitar dan sering manggung full band tapi nggak punya gitar elektrik. Di vlog saya yang kedua saya banyak cerita soal pengalaman membeli gitar, dan di vlog ketiga tadi cerita yang ini. Di vlog yang keempat saya akan banyak mengupas soal pengalaman saya dan mungkin rekomendasi yang bisa saya berikan untuk teman-teman yang baru mau mulai belajar musik atau gitar elektrik atau gitar atau mulai bikin lagu dan seterusnya. Tautan untuk vlog yang lainnya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Tapi yang vlog keempat dilihat aja udah ada atau belum. Kalau belum berarti memang belum saya unggah karena saya unggahnya bertahap gitu. Ya, dan akan ada full versionnya juga di tautan di kolom deskripsi di bawah gitu. Jadi ini mungkin akan jadi bagian yang cukup panjang, lebih panjang dibanding yang pertama dan kedua. Seperti yang teman-teman mungkin sering lihat, kalau sering lihat saya manggung sih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini saya tunjukkan secara sepintas tapi nggak bisa begitu komprehensif part per part begini karena kameranya sedekat ini dan baru bisa nunjukin segitu. Ini adalah gitar yang modelnya Gibson Les Paul, tapi ini bukan asli. Saya nggak tahu dia itu nyontoh seri mana, karena kalau teman-teman nyimak video saya yang di bagian pertama itu saya cerita juga saya belinya di toko barang bekas. Jadi saya juga kurang tahu sebenarnya dia itu nyontoh seri yang mana. Tapi saya juga taunya custom karena pokoknya setelah beli dan ngobrol sama orang-orang lain tuh. Warnanya sebetulnya ini warnanya biru tua gelap. Kalau di video saya yang sebelumnya sih saya bilangnya biru kayak biru lautan samudera, tapi yang bagian dalamnya dan campur dengan ini sebetulnya nggak tahu kelihatan nggak sih, ini kuning gading atau krem, campuran di necknya dan di headnya itu warnanya krem kuning gading gitu. Itu soal warna dan model. Terus ini udah mulai bundes-bundes di bagian sini. Cuma itu aja yang parah, yang lainnya cuma sedikit tergores dan sebagainya. Sejak dibeli ini saya sudah beberapa kali menserviskan, tentu saja saya udah cerita di vlog yang kedua kalau setelah beli juga langsung saya serviskan macam-macamnya karena dia waktu itu memang gak sesempurna itu, tapi kan gak ada yang sempurna di dunia ini. Aduh, lucu sih. Lanjut aja ya. Jadi yang seingat saya lupa sih dia udah diservis mana aja, tapi yang saya ingat aja ya, yang jelas itu ini adalah bagian tuning keys. Ini udah pernah diganti karena dia ogle-ogle waktu itu, apa sih. Terus ini adalah bagian nuts juga kena lepas dan harus diganti. Habis itu ini ya, bridge-nya itu udah pernah diganti karena kata temanku yang tukang servis itu dia tinggi rendahnya tuh nggak standar gitu loh. Udah pernah diganti. Habis itu tentu saja ini sebenarnya apa sih,
nyentak ya sebentar. Strap buttonnya sama colokan jacknya udah, teman-teman juga pasti ini adalah masalah yang sering dialami ya, goyang atau lepas bahkan, sehingga kalau dicolokan jack itu dia kadang jacknya nggak masuk listriknya karena nggak kenceng gitu. Itu juga udah sering banget diganti. Habis itu macem-macem ya. Tapi kalau senar juga sih, cuma saya bukan yang sering ganti gitu loh, karena waktu itu alasannya sama ya, duitnya habis dipakai buat yang lain. Nah, siswa rantau ya kan, lebih milih beli makan daripada waktu itu ganti-ganti senar. Kecuali kalau udah putus gitu atau udah parah banget nggak bisa kedengeran apa-apa sama sekali, itu baru akhirnya saya ganti. Sebetulnya tuh waktu itu juga temen ada yang rekomendasi direbus ya senarnya, cuma saya belum pernah coba sih. Kenapa ya saya nggak pernah nyoba, padahal duit juga nggak banyak amat sih waktu itu. Kenapa juga saya harus nunjukin ya itu. Oke. Oh ya, jadi waktu saya masukin dia ke servisan beberapa kali, itu pada suatu waktu seorang temannya itu bilang kalau bagian head dan necknya ini sebetulnya jauh lebih berat daripada bodinya. Makanya kalau saya manggung itu pasti, kalau misalnya dia pakai strap gitu ya, saya pakai strap, kan saya sambil nyanyi. Kadang kan misal nyanyi dan gak main musik kan pegang mic ya, terus saat saya ngomong gitu belum mulai gedombrengan bandnya itu kan pegang mic, itu kalau nggak dipegang necknya itu memang jadi miring gitu loh. Saya kira itu semua gitar kayak gitu ya, ternyata nggak. Gitar saya aja yang nggak standar, karena saya juga jarang ya intens dengan gitar lain. Ini gitar satu-satunya elektriknya saya intens, jadi suka miring ke bawah gitu. Jadi dia nggak imbang beratnya, neck head sama bodinya itu nggak imbang. Terus ini saya banyak nyontek karena istilah teknisnya paling banyak dan saya paling lemot di bab sana. Nah ini ya namanya apa, pickup switchnya ini itu saya nggak tahu penamaannya gimana, tapi kalau yang paling atas itu paling berat suaranya, makin ke bawah makin terang sih menurut saya. Jadi biasanya saya switchnya itu berdasarkan karakter lagu. Kalau butuhnya berat saya pencet yang paling atas, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya waktu di studio, kadang saya misalnya main lagu tertentu itu switchnya ke yang paling terang. Nanti waktu manggung itu biasanya kalau di panggung yang berbeda, maksudnya gimana sih? Tentu saja studio sama waktu kalau misalnya bright yang paling bawah ya di studio, terus waktu manggung saya biasanya cek lagi harus diganti nggak kalau ada waktu sound checking bener. Itu karena kadang lain gitu loh saat di studio dengan di panggung. Saya nggak tahu sih penjelasan teknisnya gimana, tapi kalau misalnya lagunya yang karakternya saya pakai yang berat itu biasanya nggak ganti-ganti sih, di studio tetap pakai yang paling atas, terus di panggung juga tetap pakai yang paling atas. Itu soal pickup switch. Terus ini juga ada volume sama tone controller. Kalau yang ini nih, karena saya jarang eksperimen di sini dan juga kalau manggung tuh saya nyalain semua kecuali volume controller, biasanya nggak penuh, tergantung sih, kadang harus penuh kadang enggak. Itu aja yang paling saya kurangin, tapi yang lainnya saya polin semua, jadi saya nggak bisa terlalu bicara banyak soal dia ya. Tapi kalau teman-teman lihat wujudnya
itu memang tidak lazim dan sering memunculkan pertanyaan, ini kenapa nggak dibajuin sih, itu loh kan, biar kelihatan lebih cantik atau apa gitu. Waktu itu ya karena memang budgetnya tipis, jadinya saya waktu baru beli nggak mau utamakan itu. Waktu itu mikirnya nunggu ntaran aja kalau udah ada duit atau nanti deh. Dan waktu itu juga ya udahlah, amatir sekalian kelihatan nih dari wujudnya yang nggak jelas begini gitu waktu itu. Sekarang sebenarnya mungkin bisa saya urusin, tapi karena udah saking terbiasanya ya, jadi saya nggak melihat dia sebagai sesuatu yang aneh. Saya sudah mencintai dia apa adanya, jadi saya nggak otak-atik lagi gitu loh sampai sekarang. Gitu. Itu soal dia ya. Terus di bagian ini ya, dulu waktu beli itu, ini sebenarnya lain, ini udah diganti. Saya tadi lupa bilang, ini udah diganti sama teman saya yang tukang servis gitar. Ini namanya apa sih, yang aku lihat itu namanya backplate. Itu ya dulu kata temanku yang tukang servis itu. Ini kalau gitarnya nggak pernah dipakai pasti akan jadi tempat sarang anak tikus, soalnya dia tipis banget. Nanti pasti tuh induknya ngerikitin tikus, terus anaknya ditaruh dalam sana, itu pasti bisa gitu saking tipisnya. Ini juga tipis hitungannya, masihan. Tapi ya namanya juga beli gitar dengan harga segitu ya. Jadi banyak kekurangannya. Tapi itu yang teman saya utarakan itu cukup jahat tapi lucu. Tapi saya nggak tersinggung sih, lucu soalnya. Dia benar juga sih. Itu ya. Nah, aku bicara ini kan dari pengalamanku, hanya dengan dia aja. Aku tidak bisa membandingkannya dengan Gibson Les Paul yang asli, dan gitar-gitar lainnya juga nggak bisa, karena aku nggak intens dengan gitar lain dan cuma paling intens sama dia. Jadi aku hanya berbagi pengalamanku dengan dia, jadi nggak terus membandingkannya dengan yang lainnya. Nanti kalau misalnya aku sempat intens dengan yang lainnya, aku akan juga berbagi soal itu. Aku sekarang pakainya aku, pada tadi saya, kemarin saya, biar ya, itu berarti aku udah lebih santai. BTW, saking banyak istilah teknis, jadi aku mesti banyak nyontek kalau ini. Nah, soal suara itu aku nggak bisa bilang jelasin secara teknis gimana aja, karena aku nggak ngerti. Tapi kan waktu itu ya temanku juga sempet yang kayak, kamu tuh kayak nggak punya tempat lain aja buat beli gitar, belinya di Barkas gitu. Terus ini juga belinya di Barkas, murah. Habis itu juga waktu itu juga banyak nggak sempurnanya. Aku sempat kaget waktu dengar komentar dari beberapa teman gitaris. Oke ya suaranya, iya. Waktu itu aku merasa fine-fine aja. Jadi aku nyaman, dan aku bukannya nggak peduli orang ngomong apa, tapi aku mendengarkan, tapi aku nggak terus reaktif dalam artian mencari yang seperti yang teman-teman bilang atau apa, karena aku juga nggak paham. Jadi aku sesuai pemahamanku aja sih waktu itu. Oh ya, aku masih nyaman. Kalaupun nanti ternyata pembacaanku atas rasa nyamanku dengan gitar ini itu salah di kemudian hari, itu kan aku merasa aku akan bisa memperbaikinya sih. Jadi kalau misalnya aku merasa iya ada kurangnya di sini dan di sana, itu aku rasa sesuai dengan pengalaman itu pasti akan ketemu gitu loh. Jadi waktu itu aku nggak berharap banyak dapat komentar yang sampai aku bilang oh bagus ya, oh ya, aku nggak nyangka aja sih waktu itu. Tapi juga nggak yang terus luar biasa ya, cuma dia dibilang bagus aja aku udah kaget, karena dengan cerita yang aku ceritakan tadi, murah, terus juga waktu itu harus diservisin lagi dan lain sebagainya, dan belinya di Barkas ya kan itu. Nah tapi memang dia ini ya, kalau misalnya panggung gede itu biasanya suaranya mulai ambiar dan pas. Aku nggak ngerti itu secara teknis penjelasannya gimana, cuma waktu itu temanku pernah cerita sih itu karena apa, tapi aku udah lupa. Nanti aku akan tanya lagi
biar bisa memperbaiki keadaan. Kalau misalnya teman-teman tahu mungkin bisa dibantu jelasin ya di kolom komentar tuh. Dan dia juga kalau aku bawa ke servisan tuh kadang masalahnya sama terus gitu, jadinya aku rasanya kayaknya memang dia sudah mentok segini ya, dan itu kadang membuat aku merasa ingin membeli gitar yang lainnya, tapi tentu saja tanpa melupakan andil dia selama 7 tahun menemaniku dalam suka dan duka di banyak panggung, dan juga membantuku dalam membuat lagu-lagu gitu loh. Itu kadang, nah tapi juga belum ada budgetnya. Sekarang sih lebih memilih untuk menghabiskannya untuk yang lain dulu, meskipun tahu sudah butuh ganti sebetulnya gitu. Nah itu kurang lebih teman-teman yang bisa aku ceritakan soal gitar elektrik pertama dan satu-satunya ini dari aku sebagai orang yang pakai dia selama 7 tahun, dan juga dari teman-temanku yang lainnya dan tempat-tempat servis yang aku kunjungi. Video yang terakhir akan seperti yang udah aku ceritakan, akan banyak cerita soal pengalamanku dan hal-hal yang kupikir bisa aku bagikan sebagai rekomendasi untuk teman-teman yang baru mau mulai yang gitaran, mulai gitar elektrikan, mulai mau terjun ke dunia musik, baru mulai coba-coba bikin lagu dan seterusnya. Itu dulu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai di sini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.